Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu saham secara fundamental dan juga teknikal ya. Jadi, berdasarkan laporan keuangan terakhir kuartal 3 2023. Emiten yang saya bahas ini sebenarnya posisi sekarang secara teknikal dia masih cenderung downtrend ya. Downtrendnya masih cukup kuat. Hanya saja akhir-akhir ini dia sudah mulai rebound ya. Tapi kita lihat nanti apakah akan peluang untuk naik tinggi ke depannya. Kita perhatikan dulu untuk laporan keuangan kuartal 3 ya. Untuk emiten yang saya bahas yaitu emiten ERA ya. Jadi emiten ERA itu dia salah satunya bergerak di bidang retail ya, yang berhubungan dengan smartphone ya. Sebentar saya pastikan dulu share screen-nya. Ya, sudah laporan keuangannya sudah. Jadi sebentar saya zoom-kan dulu. Ini laporan keuangan PT ERA Jaya Swasembada Tbk ya. Jadi kalau kita baca mengenai laporan keuangan, pertama-tama yang kita lihat dari asetnya apakah ada pertumbuhan, kemudian ekuitasnya, dan juga liabilitasnya atau utangnya, apakah utangnya tidak membengkak ya seperti itu ya. Tapi kalau kita perhatikan sini untuk era ini dia utangnya dia membengkak ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau kita perhatikan di sini tahun 2022 itu dia sampai akhir Desember ya, itu dia utangnya sekitar 9 triliun ya, karena ini dalam ribuan rupiah berarti 9 triliun. Kemudian sampai 30 September itu utangnya membengkak jangka pendek ya sampai 11,8 triliun. Kemudian untuk jangka panjang sebelumnya kalau kita lihat untuk jangka panjang itu 834 miliar, kemudian membengkak jadi 1,953 triliun ya. Jadi kalau memang kita perhatikan utang jangka pendek kalau misalnya membengkak, kita lihat dulu apakah dia ada ekspansi usaha gitu ya. Tapi kalau jangka panjangnya dia naik, nah mungkin dia ada investasi sesuatu gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan turun ya ke bawah, ekuitasnya dia masih cenderung naik ya karena ada saldo yang ditempatkan ya seperti itu ya. Saldo laba yang ditempatkan di ekuitasnya kembali, jadi ekuitasnya ada kenaikan. Jadi sebenarnya sih masih cukup bagus. Tapi yang mengkhawatirkan tadi adalah liabilitasnya atau utangnya ya, jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, kita lihat penjualannya. Apakah penjualannya dan labanya juga mendukung dari ekspansinya dari utangnya ya seperti itu. Kalau kita lihat penjualannya dia eh, tahun 2023 sampai dengan 30 September 2023 itu dia naik 22% ya dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama. Jadi penjualannya menjadi 42 sebentar, ini 42 triliun ya karena dalam ribuan rupiah ya. Penjualannya 42 triliun, tahun 2022 sekitar 34,9 triliun. Nah, dari penjualan itu laba usahanya ada kenaikan ya 1,189 triliun. Tapi kalau kita lihat ini ada sesuatu yang mengkhawatirkan yang kita sebutkan tadi di awal ya. Yang saya sebutkan di awal tadi mengenai utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang ini secara nggak langsung terbebankan ya di sini ya. Eh, Kalau kita lihat ini biaya keuangannya kebanyakan dari bunga utang ya. Kita bisa lihat dari angka keterangannya 16, 17, dan 30 ya. Nanti Anda bisa lihat sendiri itu kebanyakan utang bank dan juga ada obligasi dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini laba periode perjalanannya menjadi turun ya. Dan kalau kita turun lagi ke bawah itu dia labanya jadi susut ya. Turun 26,8% ya. Jadi per lembar sahamnya sebelumnya periode yang sama tahun 2022 42,84, untuk kuartal 3 2023 ini dia turun sampai 31,35 per lembar sahamnya ya, seperti itu ya. Itu laba bersihnya. Nah, kalau kita perhatikan sih memang kalau kita lihat dari ke bawah ya 16 sampai 17 tadi ya, keterangan dari utang-utangnya ada pembengkaan atau penambahan utang ya. Nah, nanti kita lihat ada beberapa keterangan di sini pihak-pihak mana yang dia utangnya banyak gitu ya. Eh, Kalau kita lihat di sini turun ke bawah, jadi utangnya ada utang obligasi juga jangka panjang ya seperti itu. Nah kemudian ini kita lihat banyak banget ya utang-utangnya gitu ya. Dan ada kenaikan juga ini ke Apple ya. Mungkin juga dia untuk ekspansi penjualan dan sebagainya ya. Tapi kita lihat kalau misalnya untuk sampai akhir tahun ini jika dia sukses em, bisa nutupin dari beban utangnya ya, ya ke depannya dia akan bagus ya. Jadi terakhir memang dia sudah mulai naik lagi rebound ya harga sahamnya. Kemungkinan katanya sih sentimennya dari penjualan iPhone-nya. Tapi kita belum tahu pasti. Nanti kesimpulannya ya kita tunggu aja laporan keuangan full year-nya atau paling nggak kuartal 1
atau tengah semester tahun depannya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini utangnya juga masih banyak banget ya. Ini kalau yang rincian dari lancar dan telah jatuh tempo yang lebih dari 90 hari juga masih ada di sini keterangannya. Jadi yang lancar masih banyak sih ya, 2,8 triliunan di sini ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ini yang telah jatuh tempo ada yang lebih ya seperti itu ya. Ada kenaikan juga. Em, dan sekilas mengenai laporan keuangannya sih seperti itu ya. Jadi penjualannya naik tapi karena beban utangnya besar dia laba turunnya turun 26,8%. Nah, makanya nggak heran kalau kita lihat di harga sahamnya itu harga sahamnya dia turun terus ya. Cenderung downtrend dan downtrendnya ini masih cukup kuat ya. Saya ulangi downtrendnya masih cukup kuat. Jadi memang ini sudah candle hijau sudah 3 hari terakhir ya. Apakah dia masih bisa naik lagi Pak Sunar? Apakah aman? Kadang-kadang kalau kita melihat chart ya, kan karena ada yang analisa fundamentalis ya, yang saya sebut ya, itu dia sering menyebutkan kalau kita mau melihat suatu perusahaan jangka panjang, kita hanya bisa melihatnya dari fundamentalnya aja. Kalau teknikal itu fluktuasi harian katanya gitu ya, jangka pendek. Kalau jangka panjang atau jangka menengah tetap fundamentalnya seperti apa. Nah sebenarnya sih untuk analisa teknikal itu bisa jangka menengah atau jangka panjang. Tinggal kita ganti time frame-nya aja. Ini contohnya untuk chart harian ya. Ini masih strong downtrend. Kemudian untuk weekly-nya juga masih strong downtrend ya. Arahnya masih ke bawah. Kemudian untuk monthly-nya juga, nah kalau kita lihat ini masih turun ya. Walaupun kalau kita bandingkan dengan era COVID dulu ya dia masih jauh di atasnya. Tapi ini sudah mulai turun dan turunnya lumayan eh, lumayan tajam ya. Dari 4 bulan yang lalu ya kurang lebih ya. Jadi 3 bulan yang lalu ya. Kalau bulan ini dihitung berarti 3 bulan yang lalu itu sudah mulai turun tajamnya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya era kejayaannya untuk era ini sudah bisa dikatakan juga berakhir ya seperti itu ya karena dia turun terus ini masih cenderung turun. Tetapi kalau kita lihat dari weekly chartnya, ini kalau kita mau buy, sebenarnya kalau mau buy sekarang itu masih resiko. Karena kalau kita lihat ini 328 ini kalau dia turun lagi, dia turunnya bisa lumayan dalam ya. Sebelumnya dia bisa turun sampai di sini ya, sampai sekitar area 268, kemudian dia bisa turun lagi sampai kalau ke bawah sekali ini ya, dia bisa turun sampai sekitar ya saya ambil yang terakhir ya 200 lah rata-rata di sini. Nah, kalau kita mundur ke belakang, ini 200 dia dari era 2015 ya, dia jebol turun bawah 200. Pernah sempat terulang pada COVID ya. Tapi setelah COVID atau pada saat COVID pun, ketika dia recovery, dia bertahan di atasnya ini ya, 328. Jadi saat ini memang dia, kalau misalnya Anda tipe orang yang suka buy on weakness tangkap pisau jatuh, sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh saja. Tetapi saya ingatkan, lebih baik jangan lupa Anda pasang stop loss-nya di 328 karena kalau turun di bawah 328 dia turunnya bisa dalam. Ya mungkin Anda bilang, "Loh Pak Sunar kalau turun di bawah 328 ya kita bayar dulu aja." Ya kita tambah lagi aja. Turun lagi kita tambah lagi kan murah ya kan. Istilahnya dollar cost averaging lah. Nah, masalahnya kalau sudah naik sih ngomongnya gampang ya. Oh Pak Sunar ini 328 ke bawah turun saya buy terus, turun saya buy terus. Kemudian naik loh lumayan cuannya. Nah, sampai ke ini tertingginya sampai 725 ya, tertingginya 725. Nah, lumayan kan, average down terus kemudian cuannya banyak. Nah, seperti itu. Iya kalau sudah terjadi, ngomongnya gampang. Coba kalau nggak terjadi, ini bisa turun lama ya seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini ini dari 328 tahun 2014 dulu ya. Nah, dia gagal tembus ke atas 328 kemudian turun terus ya. Nah, turunnya lumayan dalam ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita itu juga harus realistis ya. Kalau misalnya sudah terjadi, ngomongnya sih gampang ya. Ya bayar aja kalau turun terus ya. Nanti juga cuannya besar ya. Nah ini kan sampai turun nih pernah sampai ke ini sebelum aksi korporasi kalau dihitung ya. Itu sampai seratusan di bawah 100. Kemudian dia juga recovery dalam 3 tahun ya seperti itu ya. Dan juga multi bagger akhirnya. Nah itu dulu ya. Jadi di saham itu kita jangan terlalu optimis. Artinya kalau yang sebelumnya seperti itu kejadiannya belum tentu kali ini juga seperti itu ya seperti itu. Yang dulunya bagus belum tentu kali ini bagus juga. Tapi yang dulunya jelek belum tentu kali ini atau kedepannya ya itu jelek juga ya, nggak tentu ya. Bisa juga bagus ke depannya atau sekarang bagus yang dulunya jelek ya. Ya semuanya sih berubah ya seperti itu. Nah saran saya kalau mau buy, kalau sekarang memang masih resiko. Tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 376. Itu saran saya. Kalau sekarang posisinya masih cenderung resiko ya. Karena kalau kita lihat dari weekly-nya, walaupun dia itu nggak membentuk lower low, dia sudah higher high dan juga higher close dibandingkan dengan minggu sebelumnya, tapi dia masih belum lebih tinggi daripada 2 minggu sebelumnya. Yang mana 2 minggu sebelumnya hanya di 370. Jadi paling tidak minim kalau mau curi start ya,
naik ke atas 370 kita barusan buy. Atau lebih baik tunggu aja naik ke atas 376. Kenapa pakai acuan 376? Karena kalau kita lihat 376 ini adalah swing low yang di sini dan kalau kita tarik garis lurus ini lumayan rapi ya dengan resistance sebelumnya. Dia berusaha naik, dia gagal ya. Ini juga ada area konsentrasi candle di sini ya, menandakan sebagai area resistennya ya. Karena dia berusaha naik, dia gagal terus, akhirnya dia turun dalam. Jadi kalau dia bertahan di atasnya 376 untuk era ini bagus ya. Nah, target price-nya itu bisa lumayan tinggi ya. Ini bisa sampai 540-an kurang lebih ya. Saya gambarkan sekitar 540. Sebelumnya di sini dia dua kali ya berhasil ya. Dari bawah ke atas ya, naik ke atasnya 376, ini berhasil ke 540 ya kan. Kemudian dari 376 dia testing selama dia bertahan di atasnya 376 dia bisa ke 540. Nah, apakah kedepannya itu bisa seperti itu juga ya? Nggak ada yang tahu pasti ya seperti itu ya. Karena kalau ada yang tahu pasti, pasti sudah kaya raya. Kenapa Pak Sunar? Ya kita tinggal pinjam aja uang di bank ya. Ini kan kalau kita lihat kan jangka waktunya nggak sampai 1 tahun ya, dia naiknya tinggi ya. Jadi dari 376 ke 540 itu kan sekitar 40%-an ya kenaikannya ya. Jadi lumayan tinggi ya. Sebentar saya hitungnya. Jadi 540 dikurangi 376 dan bagi 376. Ya, sekitar 43% ya. Jadi potensial profitnya 43%. Itu nggak sampai 1 tahun ya kalau kita perhatikan ya. Jadi masih ada peluang secara teknikal. Tapi dengan syarat ya, satu, syaratnya dia harus naik ke atas 376. Kedua, dia harus bertahan di atasnya 376. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 376, lebih baik kita jual dulu, kurangi posisi. Turun di banyak 328 atau pakai acuan 326 lah ya. Ya, kurang lebih swing low yang dari weekly-nya di sini. Kalau turun banyak 326 ya kita jual dulu semuanya. Tapi yang suka buy on weakness ya boleh aja jangan lupa pasang stop loss-nya itu saran saya. Atau lebih baik tunggu aja naik ke atas 376 ya. Kalau turun jangan di every stone ya. Jangan kaku misalnya loh Pak Sunar ini kalau turun-turun terus every stone aja nanti kan naik, naik, naik sendiri ya. Iya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang karena sudah terjadi. Coba kalau belum belum terjadi ini Anda bisa terjun seperti ini ya. Iya kalau Anda sabar menunggu, ini kan bertahun-tahun ya dia sampai naik lagi ke atasnya 376 dari nyentuh di sini kemudian dia gagal. Ini 2014 ini sampai 2018 jadi sekitar 4 tahunan ya. Iya kalau Anda sabar menunggu ya. Kalau Anda nggak sabar menunggu atau Anda pakai uangnya ya Anda nggak buyback lagi mungkin Anda takut wah ini sebelumnya sudah turun dalam paling ini naik kesempatan jual saya tunggu di bawah ya kemungkinan dikasih ya. Ya ternyata ditinggal naik ke atas ya seperti itu ya. Jadi perlu diingat di sini untuk era masih ada potensial tapi catatannya tunggu aja naik ke atas 376 atau belinya bertahap aja. Jadi naik kita tambah lagi average up tapi kalau turun jangan di average down ya. Ya kurang lebih sih seperti itu. Eh, Kemudian saya akan infokan untuk event yang akan datang ya. Jadi ini belum saya posting tapi nanti saya informasikan. Jadi untuk event yang akan datang di sini sebentar saya sharekan ya. Ini untuk regular meeting ya. Jadi meetingnya ini setiap minggu ya. Hari Sabtu, Sabtu malam jam 7 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam sekitar 8.30 lah sampai jam 9 ya seperti itu ya. Jadi jam 7 sampai setengah 9 malam ini Zoom meeting online langsung. Jadi tujuannya Zoom meeting ini saya adakan ini lumayan aktif ya. Ini sudah yang ketiga kalinya nanti yang Sabtu ini ya. Jadi setiap minggu kita akan mengadakan review saham-saham yang potensial sama apa saja. Dan Sabtu yang lalu kita sudah review beberapa saham dan yang ngikutin saya harusnya sudah cuan ya. Ada beberapa saham yang saya sebutkan sudah naik lumayan ya seperti itu cuannya. Nah, memang nggak semuanya ya, ada yang turun juga atau yang masih belum naik juga ada. Tapi paling tidak secara gambarannya itu tahu kira-kira pasang stop loss-nya di mana, terus kemudian target price-nya di mana. Kemudian kalau ada pertanyaan misalnya, oh, Pak Sunar saya ada saham ini, saya nyangkut di harga sekian ya, nggak perlu kasih tahu jumlahnya, nggak perlu hanya harganya aja. Kira-kira eh, saya jual atau gimana, Anda bisa tanya ya seperti itu ya. Jadi em, itulah tujuannya untuk weekly market outlook ya eh, secara nggak langsung memberikan edukasi juga. Kadang-kadang ada beberapa tips yang saya sarankan ya seperti itu ya. Dan khusus untuk Sabtu ini saya akan mendatangkan teman saya mengenai untuk investasi yang masa depan ya. Jadi istilahnya itu semacam asuransi. Jadi investasi dengan jaminan asuransi seperti itu ya. Dan ini menurut saya sih sangat bermanfaat ya kalau misalnya Anda eh, tertarik, Anda bisa perhatikan juga atau kalau enggak ya Anda tunggu aja nanti pembahasan market outlook-nya ya. Karena ada 2 sesi nanti pembahasan mengenai investasi dengan asuransi, kemudian eh, nanti saya bahas mengenai saham-sahamnya yang potensial untuk minggu yang akan datangnya lagi.
Ya, kurang lebih sih seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian. Kemudian seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sejahtera selalu, damai, dan diberkati yang luar biasa. Terima kasih. Eh, Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kemudian sign up untuk event minggu ini juga ada di video deskripsi bawah ini. Jadi jangan lupa. Saya rasa sih cukup sekian. Terima kasih. Tetap semangat.